Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati. Saya dari Sosiologi B semester 3. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial guna memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Statistik Sosial, yang dimana di sini saya akan membuat tutorial dalam menganalisis data dengan analisis distribusi frekuensi menggunakan software SPSS. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita buka data atau responden dalam bentuk Excel. Di sini ada 72 responden. Responden dengan jenis kelamin laki-laki kita kodekan dengan 2, dan responden dengan jenis kelamin perempuan kita kodekan dengan 1. Responden dengan fakultas FISIP 3, kemudian FP2B 4, ekonomi 5, kemudian teknik 6, dan hukum 7. Di sini ada 4 variabel. Yang pertama ada variabel dari kode jenis kelamin, kemudian variabel dari kode fakultas, kemudian variabel media sosial, kemudian perilaku konsumtif. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Sebentar ya teman-teman, laptopnya agak nge-lag. Kita buka aplikasi software SPSS-nya. Nah, kita sudah masuk ke SPSS-nya. Di sini kita masuk ke variabel view-nya. Maaf ya teman-teman, laptopnya agak nge-lag. Nah, di sini kita sudah dalam variabel view-nya. Di sini tadi kan di data Excel tadi ada jenis kelamin, kita tulis jenis kelamin tanpa spasi ya teman-teman. Jenis kelamin, kemudian ada fakultas, kita tunggu sebentar ya. Kita tulis fakultas, kemudian media sosial, kemudian perilaku konsumtif. Enter. Di sini desimalsnya kita ubah jadi 0 ya teman-teman. Jadi 0 semuanya. Di sini juga kita tulis di labelnya, kita tulis jenis kelamin. Dengan spasi ya teman-teman. Fakultas media sosial dan perilaku konsumtif. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, kita masuk ke values. Kita klik titik 3 ini. Sebentar ya teman-teman, agak ngelag. Nah, kita add kan. Plus, value ini kita tulis sebagai kode tadi. Kalau 1 itu adalah perempuan, terus kita tambah lagi. 2 itu laki-laki, kemudian kita add lagi atau kita tambahkan. 3 itu FISIP, fakultas FISIP.
Kemudian kita tambah lagi 4, itu fakultas FP2B ya. FP2B, kemudian 5 itu ekonomi, kemudian kita tambahkan lagi 6, itu fakultas teknik, kita tambahkan lagi 7, itu fakultas hukum. Di sini value ini merupakan kode-kodenya. Maaf teman-teman, yang ini kita batalkan karena kita mengisi yang jenis kelamin dulu ya. Maaf ya teman-teman. Nah, oke, jenis kelamin. Sudah, kemudian kita masuk ke fakultas. Setelah masuk ke fakultas, ke titik 3 tadi, kemudian masuk lagi. 3 tadi kita kodikan sebagai dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Kemudian kode di angka 4 itu ada fakultas FP2B, kemudian yang kelima itu ada fakultas ekonomi, kemudian kode dengan angka 6, kode dengan angka 6, itu fakultas teknik. Dan kode dengan angka 7 itu fakultas hukum. Oke. Setelah itu ini dibiarkan menjadi tetap known, ini juga known. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita masuk lagi ke Excel atau 72 responden tadi. Bentar, saya share screen. Nah, di sini kita copy dari kode JK-nya atau kode jenis kelaminnya sampai 72 responden jenis kelamin. Kita copy. Nah, kita copy, kita masuk lagi ke SPSS. Nah, data jenis kelamin tadi kita copy lagi di bawah variabel jenis kelamin dalam SPSS. Ini tunggu dulu ya teman-teman, laptopnya agak nge-lag. Perlu kita salin, kita paste. Nah, setelah terpaste, di sini datanya sudah ada 72. Kita kembali lagi ke data Excel. Lagi ke data Excel sebentar ya teman-teman. Masuk ke data Excel. Kita ke kode fakultas. Kita blok kode fakultasnya, kemudian kita copy lagi. Nah, setelah kita copy lagi, kita masuk ke SPSS lagi. Nah, di sini ada fakultasnya, baru klik kanan. Klik kanan, kemudian kita paste lagi ya teman-teman. Sedikit menunggu lagi. Nah, baru kita paste. Kemudian lanjut lagi, kita masuk ke data media sosial.
data media sosialnya. Kita blok, kemudian kita copy lagi. Setelah di copy, masuk lagi ke SPSS. Nah, sudah masuk di SPSS-nya. Di variabel ketiganya yang berisi media sosial kita hasilkan lagi, sedikit menunggu lagi ya teman-teman. Nah, kita ke data Excel lagi untuk mengambil data dari perilaku konsumtif. Copy, kemudian masuk ke SPSS lagi. Ini kita paste lagi ya teman-teman. Nah, setelah semuanya sudah dimasukkan datanya dalam masing-masing variabel, kita masuk ke analyze, kemudian kita ke deskriptif statistik, kemudian ke frekuensi. Sebentar ya teman-teman. Ini semua datanya kita pindahkan ke variables. Nah, kemudian masuk ke charts. Kita pilih bar charts, kemudian continue, masuk ke statistik. Kita klik median, mode, quartiles, kemudian minimum, maksimum, dan skew-nya kurtosis. Ini kita klik continue. Kemudian oke. Yang ini kita tunggu dulu ya teman-teman. Kita sedang menunggu hasilnya, tunggu dulu. Sedang loading, kita tunggu hasil outputnya. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai muncul ya datanya. Di sini sudah bisa kita lihat. Di sini ada statistik, kemudian jenis kelamin, fakultas, media sosial, ini perilaku konsumtif. Di sini dalam big chart-nya atau diagramnya bisa kita lihat di sini jenis kesimpulan dari hasil analisis korelasi antar variabel adalah jenis kelamin di sini perempuan yang berada pada tingkat paling tinggi. Kemudian untuk fakultasnya FISIP yang berada di posisi paling tinggi. Untuk media sosialnya paling tinggi itu di angka 45 dan 56. Kemudian perilaku konsumtifnya ada di angka 56. Begitulah kira-kira kesimpulan dari hasil analisis korelasi antara variabel. Sekian video ini saya buat guna untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah statistik sosial. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.